Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar engkau bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengar seruan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli, karena yang demikian itu lebih baik apabila kalian mengetahui. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya kita akan sepakat bahwasanya hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Ada yang berkata bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan bisa dengan harta, tahta, dan juga wanita. Tetapi realitanya kita bisa lihat mulai dari harta kekayaan. Apabila harta kekayaan itu benar membuat kebahagiaan seutuhnya, maka bagaimana dengan orang yang diberikan harta kekayaan namun stres dalam hidupnya? Bahkan mereka memakai narkoba hingga overdosis, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Inilah tanda bahwasanya harta kekayaan bukanlah jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua, tahta atau jabatan. Apabila benar jabatan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kita bisa lihat bagaimana pejabat yang mempunyai jabatan, mereka malah dipakai jabatan tersebut untuk korupsi, bahkan berakhir jeruji besi. Inilah tanda bahwasanya jabatan bukanlah kunci untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Lalu yang ketiga, yaitu wanita atau pasangan. Apabila benar pasangan adalah kunci mendapatkan kebahagiaan, maka kita bisa lihat betapa banyak, betapa besar angka perceraian. Inilah tanda bahwasanya wanita atau pasangan bukanlah kunci kebahagiaan yang seutuhnya. Lalu apa kunci kebahagiaan yang seutuhnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'la ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa nuyassiru lil yusra wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu apa saja langkahnya? Apa saja kuncinya? Dilanjutkan di ayat berikutnya, fadzakir inna fa'atiz dzikra, yaitu yang mampu menerima segala macam peringatan, seluruh macam peringatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada kita, mulai dari perintahnya hingga larangannya. Lalu bagaimana agar kita bisa menerima segala macam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat berikutnya, sayadzakkaru may yakhsha, yaitu orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut bahwasanya kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya hidup. Kelak kita akan mati, kelak kita akan dibangkitkan, lalu kita akan diperhitungkan. Bukan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan, bukan jam demi jam, bukan menit demi menit, melainkan detik demi detik. Kelak kita akan diperhitungkan. Ini yang seringkali kita lupa. Seringkali banyak orang lupa akan hal ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Sungguh kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Maka kunci pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan yaitu dengan kita bisa menerima segala macam peringatan yang telah Allah berikan berupa perintah serta larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kunci yang kedua dilanjutkan di dalam Quran surat Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Di sini bahwasanya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, maka kita senantiasa harus menyucikan diri kita mulai dari kemusyrikan, kemaksiatan, karena sejatinya kita adalah manusia yang sering melakukan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap anak cucu Adam pasti sering melakukan kesalahan. Dan yang sering melakukan kesalahan sebaik-baiknya adalah yang sering bertobat. Maka dari itu, kunci agar kita mendapatkan kebahagiaan yaitu selalu menyucikan diri kita, selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam khutbah yang pertama, agar kita mendapatkan kebahagiaan, langkah yang pertama atau kunci yang pertama, kita harus bisa menerima seluruh peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah serta larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita senantiasa untuk selalu menyucikan diri kita, selalu bertobat kepada Allah, selalu sadar bahwasanya kita adalah manusia yang sering melakukan kesalahan. Dan yang ketiga dijelaskan dalam ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla, yaitu
Orang yang mengingat Allah, mengingat sifat-sifat Allah, mengingat kebesaran Allah, lalu melaksanakan sholat. Kita harus senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Kita harus selalu mengingat Allah, karena kita tidak akan celaka. Begitupun dengan harta yang diberikan oleh Allah, tahta ataupun pasangan, kita tidak akan celaka oleh tiga hal tersebut apabila kita bisa selalu ingat kepada Allah. Lalu ketika sesudah ingat kepada Allah, maka dilanjutkan dengan fasollah, lakukanlah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling istimewa, di mana perintahnya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah dalam peringatan Isra Miraj. Kita sudah tahu bagaimana pentingnya sholat, maka kita harus perhatikan bagaimana agar senantiasa kita selalu mengingat Allah, lalu melaksanakan sholat. Dalam kondisi apapun, sholat tidak terkecuali. Haji masih ada keringanan ketika kita tidak mampu melaksanakan haji oleh karena kondisi finansial. Zakat begitu pula mendapatkan keringanan ketika kita tidak mampu membayarkan. Saum kita masih bisa mendapatkan keringanan ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam perjalanan, atau ketika kita sedang melakukan pekerjaan berat yang begitu lama. Tetapi sholat dalam kondisi apapun, dimanapun, mau kita sehat ataupun sakit, kita harus tetap melaksanakannya. Tidak bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring memakai isyarat. Inilah bukti bahwasanya sholat itu penting. Maka agar kita mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, kunci berikutnya adalah lakukanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ada beberapa tips agar kita senantiasa semangat dalam melaksanakan sholat. Tips yang pertama, ketika adzan berkumandang, kita harus ingat betul bahwasanya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan sholat, untuk kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, yaitu ketika kita masih diberi nafas. Lihatlah umur kita. Kita tidak selamanya muda. Kita pasti akan tua. Dan yang muda pun belum tentu akan bisa sampai usia yang tua. Bagaimana kita bisa lihat berapa banyak usia muda tetapi mati, usia muda sehat lalu mati, usia muda sakit lalu mati. Bagaimana dengan yang usia tua? Maka dari itu perhatikan usia kita. Selagi kita diberi napas oleh Allah, selagi napas tersebut belum sampai di kerongkongan, maka lakukanlah sholat. Perhatikanlah sholat kita. Yang ketiga, perhatikanlah bagaimana Allah memberikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kubur nikmat. Apabila kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh takkan pernah terhitung. Kita hitung dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari bangun tidur hingga tidur lagi, sungguh tak akan pernah terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang keempat, kita harus ingat bahwasanya kitalah yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Sekalipun kita tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan ibadah dari hidup hingga mati, sungguh tidak akan mengurangi sedikit pun kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus ingat, kitalah yang butuh Allah. Dan yang terakhir, seburuk apapun kita,
Sesering apapun kita melakukan maksiat, karena kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan maksiat, tapi jangan pernah sekalipun tinggalkan sholat. Karena dengan sholat kita akan bisa jauh lebih baik. Karena dengan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang khotib sampaikan berguna bagi para jemaah, khususnya bagi diri pribadi. Dan semoga apa yang khotib sampaikan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ditutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.